Shalom saudara-saudari terkasih. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Jensi CDD, dari Rumah Retret Konstantini Ambawang, dalam Renungan Minggu Biasa yang ke-30. Sebagai sumber inspirasi, kita ambil dari Injil Matius, bab 22, ayat 34 sampai dengan 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antara mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam dasar atau di dalam lubuk hati kita manusia tentu ada kasih, tentu punya cinta, punya kasih sayang di semua hati siapapun. Entah itu dia nelayan, entah itu dia guru, entah itu dia petani, entah itu dia pemulung, atau anak-anak sekolah, baik sekolah favorit maupun tidak. Entah itu orang hitam, orang keriting, orang jelek, orang cantik, orang ganteng, pasti punya yang namanya kasih, punya cinta, punya rasa sayang di dasar hatinya. Nah, para saudara dan saudariku terkasih, seorang murid Kristus memiliki cinta, memiliki kasih, memiliki sayang di dalam lubuk hati, itu sangat baik. Tetapi tidak cukup sebatas memiliki. Seorang murid Kristus diajak, seorang murid Kristus dipanggil untuk bertumbuh, untuk berkembang dalam cinta kasih itu. Karena itu Yesus mengajak agar dalam hidup ini harus ada sesuatu yang mau kita kembangkan, yaitu kasih. Mengapa Yesus mengajak kita untuk di dalam hidup ini harus mengembangkan yang namanya kasih? Karena hukum cinta kasih dikenal sebagai hukum emas yang selalu menjadi kebanggaan orang-orang Kristiani. Dan perintah kasih ini adalah rangkuman dari seluruh perintah Tuhan yang termuat di dalam kitab suci. Saudara dan saudari terkasih, kalau kita pandai memanfaatkan Google di internet, kemudian kita mengetik kata cinta, kata kasih, di sana mungkin kita akan menemukan banyak yang memuat, yang menjelaskan kata kasih. Entah itu dalam lagu-lagu, entah itu dalam puisi, entah itu dalam kata-kata mutiara. Begitu banyak kata kasih, begitu banyak kata cinta yang muncul. Atau dalam acara pernikahan, kita mendengar banyak sekali lagu-lagu yang bertemakan cinta, yang bertemakan kasih, yang dinyanyikan dengan indah dan merdu. Tetapi para saudara dan saudariku terkasih, kalau kita membandingkan yang kita temukan di internet tentang kata cinta, kata kasih, atau berita melalui media online, televisi, radio, koran, atau media lain, kadang kita bisa miris. Karena begitu banyak situasi, begitu banyak tindakan,
begitu banyak sikap yang justru persis bertentangan dengan kata kasih, kata cinta, kata sayang itu. Pertengkaran misalnya, perkelahian, kekerasan, kerusuhan, penderitaan, kebencian terjadi di mana-mana dan selalu silih berganti. Semuanya itu membuat kita bertanya-tanya, di manakah kasih, di manakah cinta, di manakah rasa sayang satu sama lain. Nah, para saudara dan saudariku terkasih, dalam hidup ini terkadang kata cinta, kata kasih itu menjadi sungguh verbalistis, sebatas kata, tidak lebih dari itu. Begitu mudah diucapkan, begitu indah dilakukan, begitu indah dinyanyikan, tetapi ternyata betapa tidak mudahnya untuk dilaksanakan di dalam kehidupan ini. Karena itu para saudara dan saudariku terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengar orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, hukum manakah yang terbesar? Mereka bukan orang-orang yang tidak tahu sebenarnya, makanya mereka bertanya. Tetapi mereka bertanya karena ada motivasi yang negatif, ingin mencobai Yesus. Dan Yesus memberikan jawaban yang sebenarnya mereka sudah tahu secara turun-temurun, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Dua perintah yang tidak terpisahkan satu sama lain. Namun yang menjadi persoalannya adalah perintah kasih ini betapa tidak mudah untuk berbuah nyata dalam tindakan konkret hidup sehari-hari. Maka disinilah kelebihan Tuhan Yesus. Apa yang standar dalam ukuran manusiawi kita menjadi luar biasa karena Yesus praktekkan dalam hidupnya sendiri. Bahkan ia memuliakan nilai kasih, memuliakan nilai cinta, memuliakan nilai sayang yang begitu tinggi dengan mengampuni kesalahan, dengan mengampuni manusia, dengan mengampuni mereka yang berbuat jahat, yang menyalibkan, bahkan yang membunuhnya. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, saudari terkasih, kita diajak pada hari ini melalui firman-Nya untuk mendasarkan seluruh sikap kita, untuk mendasarkan seluruh kata-kata kita, untuk mendasarkan seluruh tindakan kita pada ajaran kasih Tuhan sendiri. Mengasihi Allah, mengasihi sesama. Oleh karena itu para saudara dan saudariku, mari selamat mencintai, selamat untuk saling mengasihi. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin.